Selamat datang di Nyata Fakta. Bayangkan sebuah bangunan tua yang berdiri kokoh di tengah Ohio, Amerika Serikat. Dindingnya tinggi, bergaya kastil gotik yang megah, tapi menyimpan aura gelap yang mencekam. Ini adalah Ohio State Reformatory, sebuah penjara yang dibangun untuk memperbaiki jiwa, tapi malah menjadi neraka di bumi. Lebih dari 154.000 tahanan pernah melangkah masuk ke sini sejak 1886 hingga pintunya ditutup pada 1990. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang benar-benar keluar? Tempat ini bukan cuma penjara biasa. Ini adalah saksi bisu dari kematian, kekerasan, dan misteri yang sampai hari ini masih menggantung di udara. Dan yang lebih mengejutkan, tempat ini jadi inspirasi film legendaris The Shawshank Redemption. Tapi, di balik layar Hollywood yang penuh harapan itu, ada cerita nyata yang jauh lebih mengerikan. Cerita tentang hantu, konspirasi, dan rahasia yang terkubur dalam dinding-dindingnya. Jadi, jangan berhenti nonton sampai akhir, karena ada satu teori yang bakal bikin bulu kudukmu berdiri. Kita mulai dari awal. Tahun 1886, Ohio State Reformatory dibuka dengan mimpi besar. Levi Scofield, sang arsitek, merancangnya seperti kastil dari dongeng gelap, lengkungan gotik yang menjulang, jendela-jendela sempit yang seolah menatapmu balik. Awalnya, penjara ini bukan untuk penjahat kelas kakap. Ini tempat untuk pemuda yang tersesat, yang masih punya harapan untuk kembali ke jalan benar. Mereka diajari agama, pendidikan, dan keterampilan. Tapi, mimpi itu tak bertahan lama. Populasi penjara di Ohio membengkak, dan OSR, begitu orang menyebutnya, berubah wajah. Dari tempat reformasi, jadi kandang bagi penjahat paling ganas. Sel-sel kecil, hanya 8 kali 5 kaki, dipaksa menampung 2 orang sekaligus. Bayangkan, hidup dalam kotak sempit itu dikelilingi bau keringat, darah, dan keputusasaan. Hukuman di sini bukan main-main. Ada yang disebut The Hole, sel isolasi kecil, gelap gulita, tanpa udara segar. Ada pula Sweatbox, kotak panas yang bikin tahanan berteriak minta ampun, dan alat kejut listrik yang mereka panggil The Butterfly. Di sini, hidup adalah siksaan, dan mati sering jadi jalan keluar. Buktinya ada di pemakaman penjara. Di sana, 215 makam berdiri rapi, ditandai nomor, bukan nama. Banyak tahanan mati karena wabah penyakit, flu, dan tuberkulosis merenggut nyawa tanpa ampun. Tapi, ada juga yang mati karena tangan manusia. Kekerasan antar tahanan, pembunuhan, bahkan bunuh diri jadi pemandangan biasa. Salah satu kisah paling mengerikan adalah James Lockhart. Di selnya, dia menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri, menyalakan korek, dan membakar dirinya hidup-hidup. Jeritanya konon masih bergema di lorong East Cell Block sampai hari ini. Lalu, ada pemberontakan di tahun 1930, 120 tahanan dikunci di 12 sel isolasi selama seminggu penuh. Tanpa makanan, tanpa air, hanya kegelapan dan keputusasaan. Banyak yang gila, banyak yang mati, dan arwah mereka, banyak yang bilang mereka nggak pernah pergi. Penjara ini akhirnya ditutup pada 31 Desember 1990. Alasannya, gugatan dari tahanan yang bilang kondisinya nggak manusiawi. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Setelah pintunya dikunci, OSR malah jadi tempat baru. Tempat yang menarik pemburu hantu dari seluruh dunia. Bayangkan, kamu berjalan di lorong panjang yang dingin. Langkahmu bergema di lantai batu. Tiba-tiba, suara pintu sel membanting keras di kejauhan. Padahal nggak ada angin, nggak ada orang. Di East Cell Block, blok sel tertinggi di dunia dengan 6 tingkat. Orang sering dengar rantai jatuh atau langkah kaki di tangga kosong. Pengunjung bilang, mereka merasa ditatap sesuatu yang nggak kelihatan. Lalu ada
The Hole, tempat tahanan disiksa berhari-hari. Orang yang masuk ke sana sering keluar dengan cerita sama. Udara tiba-tiba dingin membeku, mual menyerang, dan perasaan ada tangan tak terlihat yang menyentuh pundak mereka. Tapi, ada satu tempat yang bikin semua orang takut. Chair Room. Bayangkan ruangan kecil tanpa jendela, hanya ada satu kursi tua di tengahnya. Nggak ada yang tahu kenapa kursi itu ada di sana. Tapi, mereka yang berani duduk bilang, mereka nggak sendirian. Ada yang merasa disentuh, ada yang dengar bisikan di telinga, bahkan ada yang bilang kursi itu bergetar sendiri. Di West Wing Attic, tempat tahanan ganas dikurung bareng seperti hewan, energinya lebih berat lagi. Suara teriakan, bayangan hitam yang bergerak di sudut mata, semua dilaporkan di sini. Dan di luar penjara, di Reformatory Road, ada cerita tentang Phoebe Wise. Dia bukan tahanan, tapi pertapa eksentrik dari Mansfield yang dibunuh dengan brutal. Konon, arwahnya masih berkeliaran, menatap dari kejauhan dengan mata kosong. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih gelap, konspirasi yang bikin cerita ini jauh dari biasa. Beberapa orang percaya, Ohio State Reformatory nggak cuma penjara. Arsitekturnya penuh simbol aneh, lengkungan yang nggak wajar, ukiran yang terlalu mirip dengan ritual kuno. Ada teori liar, OSR dirancang sengaja untuk menjebak jiwa, bukan cuma untuk mengurung tubuh, tapi untuk mengikat arwah tahanan di sini selamanya. Lalu, kenapa penjara ini ditutup begitu tiba-tiba di 1990? Gugatan tahanan memang jadi alasan resmi, tapi ada bisik-bisik lain. Mantan sipir yang masih hidup sampai sekarang bilang ada ruangan tersembunyi di bawah tanah OSR. Ruangan yang disegel, yang nggak pernah dibuka, bahkan saat penjara masih aktif. Mereka bilang, kalau kamu berdiri di atas lantai tertentu, kamu bisa dengar suara samar, ketukan pelan, seperti ada yang minta keluar. Pemerintah tahu sesuatu, dan mereka memilih nutup tempat ini ketimbang menghadapi apa yang ada di bawah sana. Apa yang disembunyikan? Ada yang bilang, itu cuma ruang penyiksaan rahasia. Tapi, ada teori lebih gila. OSR adalah gerbang ke dimensi lain. Kedengarannya nggak masuk akal, tapi coba pikir, kenapa hantu di sini begitu aktif? Kenapa energi di tempat ini terasa nggak wajar, bahkan buat orang yang nggak percaya hantu? Penyelidik paranormal yang datang ke sini dari acara seperti Ghost Adventures bilang mereka nggak cuma ketemu arwah biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang nggak bisa mereka jelaskan. Dan kalau teori ini benar, mungkin penutupan OSR bukan cuma soal kondisi buruk, tapi soal sesuatu yang mulai bangun di bawah tanah. Sekarang, kita ke bagian yang bikin tempat ini terkenal di seluruh dunia, The Shawshank Redemption. Tahun 1994, sutradara Frank Darabont datang ke OSR untuk syuting film ini. Cerita Andy Dufresne, tahanan yang kabur dengan cerdas dari penjara, memang fiksi, tapi suasananya itu nyata. Lorong-lorong panjang yang dingin, sel-sel sempit yang bikin klaustrofobia, dan rasa putus asa yang menempel di udara. Semua diambil dari OSR. Frank bilang, dia pilih tempat ini karena bangunannya berbicara sendiri. Tapi ada yang lebih creepy. Beberapa kru syuting bilang, mereka dengar suara aneh di malam hari, langkah kaki, bisikan, bahkan jeritan samar. Dan lubang yang Andy gali di film. Konon, tahanan beneran pernah coba bikin yang serupa di OSR, tapi nggak ada yang berhasil kabur hidup-hidup. Semakin kita gali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang sebenarnya terjadi di Ohio State Reformatory? Penjara biasa dengan sejarah kelam, atau jebakan jiwa yang dirancang dengan sengaja? Atau lebih jauh lagi, gerbang ke sesuatu yang nggak seharusnya disentuh manusia? Sampai hari ini, misteri itu belum terpecahkan. Lorong-lorongnya masih berdiri, menyimpan rahasia yang mungkin nggak akan pernah kita tahu. Tapi, satu hal pasti, ada sesuatu di sana, menunggu, mengintai dari kegelapan. Kalau kamu pernah ke OSR, atau punya teori sendiri tentang apa yang tersembunyi di bawah tanah itu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi
biar nggak ketinggalan kisah nyata berikutnya di Nyata Fakta. Next time, rumah pembunuhan yang menginspirasi film horor klasik. Apa yang disembunyikan keluarga itu? Sampai jumpa di misteri berikutnya.